Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat ngariksa, alhamdulillah pada malam ini Jumat 15 Juli 2022 kita bisa lanjutkan lagi ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara kita. Ini malam ini tadi dari sore kalau di Ciputat hujan. Mudah-mudahan di tempat sobat ngariksa aman-aman. Hujannya cukup besar ya, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mereda. Mudah-mudahan hujannya membuat kita adem dan membuat hati kita adem, tentram, aman, tidak ada banjir. Mudah-mudahan ya sobat ngariksa. Alhamdulillah malam ini kita akan lanjutkan lagi. Saya akan membacakan melanjutkan bacaan teks Zubdatul Asrar, kitab Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini saya coba kejar supaya bisa khatam, supaya bisa mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, kebaikan-kebaikan, inspirasi-inspirasi dari orang suci yang disebut sebagai sufi, yang disebut sebagai imam gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan kebaikan-kebaikannya. Sobat ngariksa, sebelum kita memulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Khususnya tentu ke pengarang dari kitab yang kita bacakan, Al-Mu'allif Syekh Yusuf Al-Makassari, dan umumnya kepada para ulama kita, ulama Nusantara, ulama pada umumnya yang sudah menghantarkan pengetahuan kepada kita semuanya. Dan jangan lupa juga kita niatkan untuk mendoakan orang tua kita, juga guru-guru kita ya, mungkin di madrasah, di pesantren, atau di sekolah, atau dimanapun yang pernah membimbing kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat untuk kita sekalian. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, ini karena hujan jadi yang ada di studio ngariksa juga amat sangat terbatas. Yang biasa menyiapkan kamera sekarang absen. Jadi sekarang disiapkan oleh Alif dan Jidan. Istri saya menyiapkan pakaian, saya menyiapkan bahan. Adil kan ya? Tentu kopi. Kopi juga ini bagian dari bagian tak terpisahkan dari ngariksa kita, sobat ngariksa ya. Alhamdulillah. Kita akan memulai malam ini dengan satu judul yang saya berikan, cara orang suci menggapai ilahi menurut Syekh Al-Makassari. Ini judulnya cukup panjang, jadi ketika dibuat di di space, ini ada jemaah kita, jemaah sobat ngariksa di space juga ya, di Twitter, lumayan panjang, tapi intinya kita ingin mencoba memaknai teks yang akan kita bacakan ini sebagai jalan yang ditempuh oleh orang-orang tertentu yang oleh Syekh Al-Makassari disebut sebagai orang suci, sebagai sufi begitu ya, sebagai sahabat Nabi juga. Bagaimana mereka menempuh spiritualitas mereka, jalan batinnya gitu, untuk mencapai pengetahuan Rabbani, pengetahuan ilahi, pengetahuan yang hakiki tentang Allah, tentang Tuhan. Nah ini kita lihat, nanti mungkin kita akan tahu jalan kita lewat mana ya untuk sampai pada penghayatan keagamaan kita, sampai pada spiritualitas kita. Kita lihat.
Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngariksa yang sudah hadir. Saya biasanya melihat di Facebook dan di Twitter ya. Pada pertemuan yang lalu itu saya cukup terkejut juga di Twitter yang mengikuti di Space ada sampai 580-an ya. Sekarang sudah ada berapa? Ya. Jadi ada yang meminta juga untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat. Space itu kan memang untuk berdialog sebetulnya, diskusi ya. Tapi mohon maaf untuk sekarang ini, kemarin setidaknya itu belum memungkinkan untuk kita berdiskusi. Kita lihat nanti kalau memang memungkinkan ya kita bisa fasilitasi untuk berdialog juga gitu melalui fasilitas yang ada. Baik Sobat Ngariksa, sekedar mukadimah seperti biasa bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama dari Goa, Sulawesi Selatan yang lahir pada tahun 1626, wafat 1699, itu hampir semasa betul dengan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili ya. Dan Syekh Yusuf juga belajar dari Syekh Nuruddin Araniri di Aceh ya. Sebelum tentu berangkat ke Tanah Suci, berangkat ke Yaman, ketemu dengan mursyid-mursyidnya, ketemu dengan guru-gurunya. Dari Syekh Nuruddin Araniri mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah, kemudian juga di Makkah, di Madinah, di Yaman, Syekh Yusuf juga mendapatkan ijazah dalam beberapa tarekat yang lain ya, yang nanti mungkin akan kita lihat, bisa kita temukan di dalam teks-teks yang akan kita baca sekarang ini, kira-kira gitu ya. Misalnya Syekh Yusuf itu juga mengambil tarekat Naqsyabandiyah, dikenal sebagai berafiliasi ke tarekat Khalwatiyah, tapi juga di tarekat Naqsyabandiyah juga. Ada nanti namanya yang disebutkan di dalam teks yang akan kita bacakan. Saya tidak bosan untuk berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah menyediakan salinan dari manuskrip Zubdatul Asrar ini yang memudahkan saya untuk membacakan untuk Sobat Ngariksa ya. Karena kalau tidak tersedia kitab digitalnya ya ini juga tidak memungkinkan. Apalagi juga sudah ada kajiannya oleh Profesor Nabilah Lubis. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Baik Sobat Ngariksa, pada episode yang sebelumnya pembacaan teks Zubdatul Asrar ini sampai terakhir itu pada bagian bagaimana Syekh Yusuf Al-Makassari menjelaskan bahwa dalam tradisi tarekat itu berilmu itu perlu sanad. Berilmu, mempelajari agama, mengenal Tuhan, mengenal hakikat ilahi, hakikat Allah, itu perlu guru gitu. Dan kalau di dalam tarekat gurunya itu biasanya melalui baiat dari mursyid kepada murid gitu ya. Nah, ini di dalam tradisi tarekat gitu. Nah, jadi kalau di dalam tradisi tarekat kalau tidak mengikuti arahan dari mursyidnya ya itu dianggap tidak sempurna, dianggap tidak akan mencapai hakikat dari ilmu itu. Mari kita lanjutkan bagian itu. Ini teksnya mulai dari kalimat wa amma faidah. Warnanya merah sebagaimana biasa, mungkin kurang kelihatan. Warna merah di dalam manuskrip itu menunjukkan paragraf baru. Paragraf baru ya. Namanya rubrikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa amma faidatu dukhulil muridi, dan adapun manfaat faidah masuknya seseorang pembelajar, seorang murid fi mubayatil masyayikhi, di dalam tradisi, di dalam ritual baiat kepada guru-gurunya.
fala yu'rafu, maka tidak akan diketahui faedahnya itu. Apa sih manfaatnya menjadi seorang pembelajar yang punya syekh gitu? Itu tidak akan didapatkan manfaatnya itu bihaqiqatil amri, dengan sesungguhnya, illa ba'dal mauti, kecuali nanti setelah mati, setelah kematian. Jadi maksudnya ini kalimat ungkapan yang ingin menegaskan bahwa ya sekarang kalau mau menjalani, jalani saja. Jalani spiritualitas itu jalani saja. Nanti apa sih manfaatnya? Ya, tidak akan diketahui kecuali nanti kalau kita sudah wafat gitu. Gitu. Jadi bekal spiritualitas, kebatinan itu adalah bekal untuk nanti di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini iktibas dari Al-Quran tentu saja. Faman, maka barang siapa, syaa'a yang berkehendak orang ini, man, falyu'min, maka silahkan ia beriman. Waman, dan barang siapa, syaa'a berkehendak, man, orang ini, falyakfur, maka silahkan ia untuk mengingkari. Jadi silahkan saja ya, kalau seandainya tidak mengikuti berarti ada resikonya. Kalau seandainya mengikuti berarti ada keuntungannya ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Falaisa, karena tidaklah apa al-khabaru, khabar kal'iyani, itu seperti al-iyan itu di sini seperti pandangan mata lahir begitu. Jadi falaisal khabaru kal-iyan itu maksudnya adalah mengapa sih hakikat atau manfaat atau faidah dari menjalani spiritualitas itu diketahuinya tidak sekarang? Karena falaisal khabaru kal-iyan, karena apa yang disampaikan, apa yang diberitakan tentang kebaikan, tentang hakikat nikmatnya dekat dengan Tuhan, itu tidak bisa dicerna dengan mata telanjang gitu. Tidak bisa dicerna kasat mata saja. Tidak bisa hanya hanya difikirkan dengan logika juga. Jadi harus dengan rasa gitu. Falaisal khabaru kal'yan, kira-kira gitu ya. Falaisal khabaru kal'yan ini ya satu ungkapan lah. Ungkapan yang menunjukkan bahwa beragama itu tidak cukup dengan lahir saja. Beragama itu tidak cukup dengan logika saja, tapi harus ada rasa. Nah, beragama tidak hanya cukup dengan kasat mata saja, tapi perlu dengan hati, perlu dengan yang batin. Wallahu a'lam. Selalu diakhiri dengan wallahu, dan adapun Allah, a'lamu itu maha mengetahui. Summa natijatu hadhil af'ali, kemudian natijah atau buah dari perbuatan-perbuatan ini, maksudnya perbuatan di sini itu adalah perbuatan menjalani zikir ya, wal a'mali, dan amal-amal yang sudah disebutkan. Buah dari perbuatan dan amal-amal kulliha, semua yang sudah disebutkan itu, fa innaha, maka sesungguhnya buahnya itu yahsulu, itu akan bisa diperoleh, wa yujadu, dan akan bisa ditemukan, wa yatahaqqaqu, dan akan nyata itu bil mulazamati alaiha, kalau kita konsisten terus-terusan menjalaninya. Jadi zikir itu kalau hanya dibaca 1-2 kali mungkin belum terasa. Manfaat dari berzikir itu mungkin tidak akan langsung terasa ketika kita baru mencobanya. Jadi harus ada bil mulazamah, al mulazamah alaiha. Harus terus-terusan lazamah. Lazama yulazimu mulazamah, terus-terusan. Yahsulu yujadu yahattaq, itu bil mulazamah alaiha. Ya. Itu pun belum cukup. Terus-terusan, kalau seandainya hanya menjalani begitu saja tanpa ada penghayatan, itu juga belum cukup juga. Kata Syekh Al-Makassari, ma'as-sidqi, disertai dengan keyakinan.
dengan kebenaran fil umuri, di dalam segala hal, kulliha, semuanya. Itu syarat yang pertama. Jadi zikir yang dilaksanakan, ibadah yang dilaksanakan, kalau memang ingin berdampak gitu pada baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, itu menurut Syekh Al-Makassari adalah pertama ma'as-sidqi fil umuri kulliha, disertai dengan keyakinan akan kebenarannya terhadap sesuatu yang dijalani itu. Kemudian wa ikhlasin niyati, dan juga harus disertai dengan keikhlasan niat fiha, di dalam menjalani semua amal-amal itu. Niatnya bagaimana? Liwajhillahi ta'ala, semata-mata untuk mengharapkan Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Liwajhillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, kira-kira begitu. Kalau diucapkan makan gampang ya sobat ngariksa ya. Sering kita mengucapkan, saya mah lillah, saya mah lillahi ta'ala lah, ikhlas begitu. Ya kalau secara lahir, secara awam, ketika kita mengerjakan sesuatu dan mengucapkan ikhlas, mudah-mudahan insya Allah ikhlas. Walaupun kalau menurut Imam Al-Ghazali, yang disebut ikhlas yang sejati itu adalah ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Jadi ikhlas yang tidak menyebutkan ikhlas. Ikhlas tidak mengungkapkan bahwa dia sedang ikhlas. Itu ikhlas namanya. Jadi al-ikhlas itu ikhlas min ikhlas minal ikhlas nafsi gitu ya. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya gitu. Nah, ikhlas niyah bukan linnas tapi liwajhillahi ta'ala. Zikirnya, ibadahnya, salehnya itu betul-betul liwajhillahi ta'ala. La ghairihi. La ghairihi, bukan untuk yang lain-lain. Ghairihi ini amat sangat umum sekali. Selain Allah ini semuanya, semesta ini mau di hadapan manusia, mau keagungan, mau kekayaan, mau kebahagiaan, mau pangkat, mau apa, itu ghairullah. Jadi bukan karena itu. Ikhlas melakukan kebaikan itu semata-mata liwajhillahi ta'ala, la ghairihi. Ya, udah berapa tuh? 2 ya syaratnya. Jadi syarat bahwa zikir itu berdampak, yang pertama itu kita meyakini betul bahwa yang kita lakukan itu benar. Yang kedua, niat ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, wasobri, dan bersabar. Bersabar ma'al kulli, bersabar dengan segala hal yang dijalani. Kalaupun ada kesulitannya, kalaupun ada masalahnya, kalaupun ada rintangannya, wasabri ma'al kulli. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajiddi, dan dengan kesungguhan. Syekh Al-Makassari menekankan al-jid, kesungguhan fit talabi, di dalam mencari kebenaran itu, di dalam thalabul ilminya, mungkin di dalam mencari gurunya. Ada kesungguhan ketika menemukan kesulitan, tidak langsung menyerah. Ada 4 ya, as-sidqi, al-ikhlas, al-sabr, al-jid. 4. Itu tips dari Syekh Yusuf Al-Makassari supaya ada natijah gitu, ada buah dari amal-amal yang kita kerjakan itu. Tanpa itu semua perbuatan itu tidak sempurna. Bukan tidak berguna ya, tapi tidak sempurna. Jadi kalau istilah Syekh Al-Makassari itu la yuhsolu wa la yujadu wa la yutahaqqaqu, jadinya gitu. Jadi tidak akan mendapatkan intisari dari kebenaran yang dicari kalau seandainya tidak disertai dengan keyakinan, tidak disertai dengan ikhlas, tidak disertai dengan sabar, tidak disertai dengan kesungguhan. Kama qila. Nah, ini sobat ngariksa, di sini ada kata di sini ya, alaisa ini. Alif lam ya sin. Alaisa. Alaisa kama qila. Di dalam satu versi bacaan kata alaisa ini tidak ada, dan sepertinya itu yang diambil oleh Profesor Nabilah Lubis di dalam tahqiqnya ya. Saya tidak menjumpai kata alaisa di sini. Langsung saja kama qila. Kama qila. Sebagaimana ada ungkapan,
Qila itu qila waqala, jadi ungkapan yang sumbernya tidak disebutkan ya. Kama qila sebagaimana diungkapkan, man barang siapa, talaba yang mencari syai'an sesuatu, jiddan dengan sungguh-sungguh, wajada maka ia akan menjumpai. Jadi man talaba syai'an jiddan wajada. Jiddan, jadi jiddan itu artinya sungguh-sungguh ya. Jiddan. Mungkin kalau tulisannya Zidane seperti pemain sepak bola pakai zai, berarti itu dari apa ya? Dari Zaidun, Zaidun Zidane. Qala Zaidun. Qoma Zaidun. Nah, kalau di pesantren kata Zaid ini, nama Zaid ini sangat populer sekali di dalam Jurmiyah karena Zaid ini selalu jadi contoh. Kadang-kadang dia itu menolong, kadang-kadang dia dipukul gitu, kadang-kadang dia memukul gitu, tergantung kalimatnya gitu. Kalau Nasoro Zaidun Amron, si Zaid menolong kepada Umar. Kalau Doroba Zaidun Amron, Zaid ini memukul gitu. Nah, ini kok jadi lari ke Zaid begitu ya. Nah, ini di sini jiddan. Barang siapa yang mencari sesuatu itu dengan kesungguhan, wajada. Kalau di pondok kan ada manjada, wajada, kan begitu ya. Nah, ini qila yang lain. Man talaba syai'an jiddan wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu itu sungguh-sungguh, tidak pernah menyerah, meskipun sulit, wajada, maka ia akan menemukan apa yang dicarinya. Fafham, maka fahamilah. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam makom ini, nah ini kata makom ini penting nanti karena ini akan menjadi ukuran pembahasan Syekh Al-Makassari di bagian berikutnya. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam makom ini, yang dimaksud makom ini adalah seseorang mendapatkan kenikmatan dari ibadahnya. Itu makomnya tuh, ya. Coba untuk nyampe pada makom ini itu gimana caranya? Untuk mengetahui dengan benar-benar pengetahuan tentang Allah, pengetahuan hakiki, pengetahuan tentang hakikat penciptaan dan seterusnya. Nah, ini ada makomnya yang tidak bisa diperoleh oleh semua orang ya. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam makom yang amat mulia ini, qila, diceritakan, konon, qila li syaikhi, disebutkan satu kisah li syaikhi yang berkaitan dengan Syekh Al-Junaidi, Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi tentu saja, abad ke berapa ya? 9 ya, 89. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini tentu seorang yang amat sangat terkenal, seorang yang amat sangat dimuliakan karena kesalehannya, seorang ulama Baghdad, kelahiran Baghdad abad ke-9 ya, mungkin awal, saya kira ya, awal abad ke-9 sampai wafatnya awal abad ke-10, 910-an di Baghdad. Nah, Sayyidit Ta'ifati, penghulunya para sufi, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, qaddasa, semoga menyucikan Allah sirrohu, ruh Syekh atau Syekh Junaid Al-Baghdadi ini. Nah, ada satu kisah katanya, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini ditanya, ya Syekh, bima wasolta ila hadal maqami, bima, dengan cara apa wasolta engkau bisa wusul, engkau bisa sampai ila hadal maqami, pada makam ini, sampai makom ini. Syekh, engkau ini dianggap sebagai Sayyidut Ta'ifah, sebagai penghulu para sufi. Engkau ini dihadiahi Al-Fatihah, engkau ini ya pokoknya dianggap suci lah gitu ya, dianggap ini. Pada masanya dia ditanya, engkau ini dengan cara apa sih sebetulnya bisa sampai pada spiritualitas yang sangat tinggi, dianggap sebagai Sayyidut Ta'ifah. Faqala, maka menjawab Syekh Junaid Al-Baghdadi, wa asyara, dan ia mengisyaratkan ketika menjawab itu, biadihi, dengan tangannya, ila khaddihi, ke pipinya,
Beliau menjawab itu dengan menunjukkan pipinya. Kemudian beliau berkata, biwad'i hadza ala atabati babi syaikhi arba'ina sanatan, katanya. Aku bisa mencapai tingkat spiritualitas, penghayatan tentang ketuhanan, penghayatan tentang ibadah yang aku lakukan itu adalah biwad'i, dengan aku meletakkan hadza, biwad'i hadza, meletakkan pipiku ini ala atabati babi syaikhi, pada halaman depan atau depan pintu guruku, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Coba, itu tentu isyarat ya, simbol gitu, bahwa betapa ia amat patuh pada gurunya gitu. Jadi memperoleh kemuliaan itu dengan patuh pada guru, keberkahan dari guru gitu. Atabah itu, sobat ngariksa, ini ada kata atabah di sini. Atabah itu apa ya? Jadi kalau pintu rumah kita, di sebelum pintu itu ada palang loh, biasanya ya, di bawahnya kayunya, itu atabah namanya. Threshold, pembatas, threshold. Jadi aku letakkan pipiku ini di papan batas pintu guruku 40 tahun. Saking ingin belajar dengan gurunya, kira-kira begitu. Ini karomah Syekh Junaid al-Baghdadi. Wakila, kemudian konon dikatakan lagi, ditanyakan lagi li Syekh al-Imam Sultan al-Auliya, kepada al-Imam Sultan wali yang lain, yaitu Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani. Nah, sekarang bagaimana kisahnya nih? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama sufi juga yang sangat kita hormati, kita muliakan, abad ke-11 dan ke-12 ya. Ditanyakan juga hal ini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi. Syekh Abdul Qadir Jailani ini tentu masanya pasca Syekh Junaid al-Baghdadi ya. Kalau Syekh Junaid tadi wafat di awal abad ke-10. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani di 1100 sekian, jadi di awal abad ke-12, di akhir abad ke-12, 1166. Harus kita lihat lagi. Pokoknya di abad ke-12. Kita tahu bahwa semasa setelah Syekh Abdul Qadir Jailani muncul tarekat Qadiriyah segala. Mulai abad ke-12 itulah sufi atau tasawuf itu terorganisasi ya di dalam bentuk tarekat. Baik. Kita lanjut. Qaddasa sirrah. Qaddasa, semoga membersihkan Allah, menyucikan Allah, sirrahu, ruh dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Aidan wa fi hadzal maqami, dan di dalam maqam ini, wa fi hadzal maqami, bima wasolta, dengan cara apa engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani wasolta, engkau sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah sobat ngariksa, ini saya nyela dulu nih, ini saya kasih tanda merah setelah kata ta'ala, karena ada kalimat yang hilang. Kalau kita membaca apa adanya, ini akan menyesatkan. Jadi di sini kalimatnya itu bima wasolta ilallahi ta'ala bikasrati sholatin wala siyamin. Dengan apa engkau sampai kepada Allah, dengan memperbanyak sholat dan tidak puasa, wala siyamin. Wah, itu hati-hati kalau membaca manuskrip karena belum ditahqiq ya. Tahqiq itu artinya diedit, diverifikasi, dicek oleh ahli, dicek oleh orang yang paham akan teks itu. Nah, oleh karenanya di sini ada kalimat yang kelewat sebetulnya. Kalau kita melihat di dalam versi-versi yang lain ya, saya mungkin bisa saya tunjukkan sebentar ini. Versi manuskrip Zubdatul Asror A45 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, coba kita lihat di sini kalimatnya sobat ngariksa. Ini kan sama ya, Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasa sirrahu aidan fi hadzal maqami
bima wasolta ilallahi ta'ala, sama kan? Nah berikutnya itu bukan bikasrati sholatin, faqala radhiyallahu anhu ma wasoltu ilallahi ta'ala, ada kata ta'ala lagi, bikasrati sholatin wala siyamin. Baru ini bisa dipahami. Jadi begini saya terjemahkan. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, bima wasolta, dengan cara apa engkau sampai ilallahi kepada Allah Ta'ala matinggi Allah, faqala, maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, semoga meridhoi siapa Allah anhu pada Syekh Abdul Qadir, ma wasoltu, aku tidak sampai ilallahi kepada pengetahuan Allah bikasroti sholatin, semata dengan memperbanyak sholat. Aku tuh bisa sampai pada pengetahuan tentang Allah itu bukan karena aku memperbanyak sholat. Wala siyamin, juga bukan karena puasa. Gitu kalimatnya. Nanti baru berikutnya, wa inna ma wasoltu, dan sesungguhnya aku nyampe kepada Allah, aku nyampe ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala itu bisobri, pertama dengan sabar. Nah, itu nyambung ya. Kita kembali lagi pada teksnya. Nah, supaya nyambung. Kalau kesininya sudah benar nyambung. Jadi begitu kata Syekh Abdul Qadir, aku itu nyampe pada penghayatan ibadahku itu, nyampe pada pengetahuan yang benar tentang Allah itu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena puasa. Wa inna ma wasoltu, tapi aku nyampe ilallahi ta'ala kepada pengetahuan Allah ta'ala bisobri, dengan cara sabar, itu yang pertama. Wa tawadu, yang kedua dengan tawadu, artinya kalau sholat tapi nggak sabar ya percuma. Dalam kehidupan sehari-hari sholat tapi sombong, tidak tawadu itu kan rendah hati. Ini mah sholat tapi sombong hati. Sholat tetapi ketika dikasih musibah sedikit saja sudah ngarumas gitu. Apa ngarumas tuh? Sobat ngariksa, ngarumas apa? Ayo yang orang Sunda. Ngarumas. Mengeluh, ya, mengeluh. Ngarumas tuh mengeluh gitu. Baru dikasih cobaan sedikit saja sudah mengeluh gitu. Jadi pertama dengan sabar, Syekh Abdul Qadir itu. Yang kedua dengan tawadu, wasakhawatin nafsi, dan yang kedua dengan kebaikan jiwa, kejembaran jiwa. Sakhwatun nafs itu generosity, jadi baik, berbuat baik sama orang. Baik itu dia dikenal oleh orang lain itu bukan orang yang jahat, bukan orang yang pendendam, bukan orang yang jahil. Dikenal oleh orang itu, orang ini baik gitu. Jadi bukan karena sholatnya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku itu bisa sampai pada pengetahuan tentang Allah itu adalah dengan sabar, dengan rendah hati, tawadu, dan dengan ya aku mencoba untuk berbuat baik, membersihkan jiwaku. Sakhawatin nafsi. Kemudian ini sobat ngariksa ada kalimat yang saya kira juga perlu diedit ya. Di sini kalimatnya wassalamati as-sodri. Ada dua kalimat yang mestinya nyambung. Keselamatan jiwa, maksudnya kedamaian dada, kedamaian jiwa. Tetapi karena as-salamah itu mudhof, wasyartul mudhof ayyakuna khalian anit ta'rif wa tanwin. Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Jadi kita hilangkan ya alif lamnya. Muhakkik itu kan, editor itu ya mujtahid. Jadi kita berijtihad saja. Wassalamati sodri, kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang keempat, aku tuh bisa sampai pada pengetahuan pada Allah itu dengan salamatus sodr. Salamatus sodr itu damai dadanya. Jadi salam itu kan damai kan. As-sodr itu dada, jiwa, qalbu, hati. Gitu. Jadi dengan cara itu aku bisa sampai. Ini kalau dielaborasi lagi nilai-nilai kesufian, nilai-nilai orang suci untuk sampai kepada Allah yang dipaparkan oleh Syekh Al-Makassari ini luar biasa. Ya, nilai-nilai yang tidak ada di dalam pengetahuan lahir, tetapi semuanya itu bersifat batin ya. Jadi sekali lagi
ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya apa yang menyebabkan engkau bisa sampai pada spiritualitas itu, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi karena bisa sabar, karena bisa rendah hati, karena bisa selalu berbuat baik begitu, sahwatin nafs ya, dan bisa jembar dadanya, ya, bisa lapang dada begitu. Waqila, dan diceritakan lagi aidon juga lil khalifati, kepada al khalifah al akbari yang besar, Abi Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini contoh yang ketiganya agak lari ke belakang ke sahabat Abu Bakar. Nah, Syekh Al-Makassari menyebut Syekh Abu Bakar As-Siddiq radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu, pada Syekh Abu Bakar. Abu Bakar ditanya juga katanya, bima wasolta ilallahi ta'ala. Wahai Abu Bakar, kalau engkau bisa sampai pada level bahwa engkau itu dipercaya oleh Rasul sebagai khalifah ketika Rasul itu menjelang akhirnya, itu dengan cara apa? Kok engkau itu bisa ke Rasul juga bisa orang yang paling membenarkan pertama kali begitu. Nah, makanya digelari As-Siddiq gitu, selalu saja membenarkan Rasul. Tingkat kepercayaan engkau kepada Allah itu dan kepada Rasul tinggi sekali. Itu gimana caranya? Nah, kira-kira begitu mungkin ya kalau saya elaborasi. Faqala, maka Abu Bakar menjawab, ma wasaltu, aku tidak sampai ilallahi ta'ala, kepada pengetahuan tentang Allah ta'ala. Aku tidak sampai kepada Allah ta'ala itu. Ma wasaltu ilallahi ta'ala. Faqala, wah, ini makanya saya agak bingung. Ini dua kali, ini tertulis dua kali Sobat Ngariksa. Jadi ini fenomena kebahasaan buat para filolog ya. Kalau tadi itu ada yang kelewat, namanya haplografi kalau tadi itu. Nah, saya jadi ingin menyebutkan istilahnya. Kalau ada kalimat yang seharusnya tertulis tapi tidak tertulis, itu namanya haplografi. Itu biasanya karena ada satu kalimat yang tertulis dua kali di teks aslinya sama. Ini kan ilallahi ta'ala kan, harusnya itu kan faqala radhiyallahu ta'ala ma wasaltu ilallahi ta'ala. Ada kata ta'ala dua kali, jadi bingung si penyalin sehingga hilang. Kalau ini sebaliknya, ini tertulis dua kali, ma wasaltu ilallahi ta'ala faqala ma wasaltu ilallahi ta'ala, dua kali. Jadi kita buang satu bagian ya. Jadi ketika Abu Bakar ditanya dengan cara apa engkau sampai kepada Allah, ma wasaltu, aku tidak wusul, aku tidak sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bikasrati sholatin, dengan memperbanyak sholat, walau siyamin, dan tidak juga dengan memperbanyak puasa, wa innama syai'un, dan sesungguhnya aku nyampe itu dengan sesuatu waqara, yang tertanam fi sodri, di dalam dadaku. Gitu. Kalau Abu Bakar ngakunya itu ya nggak tahu. Aku bisa sampai pada tahap itu karena apa yang ada di dalam dadaku. Karena Allah menghendaki dadaku diisi dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kira-kira begitu jawaban Abu Bakar. Artinya ya kita harus menyiapkan dada kita supaya bisa diisi oleh hidayah. Jangan dada kita diisi oleh kedengkian. Jangan dada kita diisi oleh kebusukan. Jangan dada kita diisi oleh sum'ah, oleh riya, macam-macam gitu, sehingga hidayah tidak masuk gitu. Nah, Abu Bakar itu udah selesai urusan-urusan yang seperti itu. Wa tasdiqu dzalika, dan adapun pembenaran atas hal ini, maksudnya dalil bahwa Abu Bakar itu sampai pada spiritualitas tinggi itu karena dadanya bersih. Haditsun, ada hadis begini, hadis Nabi. Nabi itu pernah bersabda, ma sabbabani Allahu ta'ala bisyai'in fi sodri illa wa sabbabtuhu fi sodri Abi Bakr. Ma sabbabani, tidaklah menuangkan kepadaku siapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala maha tinggi Allah, bisyai'in sesuatu fi sodri, di dadaku. Tidaklah Allah itu menuangkan sesuatu di dadaku, kebaikan, illa wasobabtuhu, kecuali aku tuangkan lagi kebaikan itu fi sodri Abi Bakrin, di dalam dada Abu Bakar. Gitu. Jadi apa yang dituangkan kepada Rasul oleh Allah, Rasul langsung tuangkan lagi kepada Abu Bakar, kepada mertuanya. Ya.
Nah, di sini ada sedikit kalimat yang keliru, ini hurufnya, kata ya-nya ini dibuang saja. Illa wasobabtu fi sodri Abi Bakrin, bukan sodri. Nah, ini mungkin si penyalin mengikuti ke sini dikiranya ada ya-nya juga, padahal lain. Kalau ini kan ya mutakalim ya, dadaku. Kalau ini bukan, ini mudhof. Nah, jadi idofat ke Abi Bakrin gitu, mudhof ilaih. Nah, itu jawaban Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Summa qala, kemudian berkata, siapa ba'dul arifin? Sebelum lanjut penjelasan para sufi, saya izin minum dulu Sobat Ngariksa. Silahkan kalau mau membubuhkan komentarnya di Facebook. Saya nggak tahu kalau di Twitter, di Space mungkin atau tidak. Nanti kita lihat ya. Bismillah. Ada yang request. Oh, ada yang request untuk ikut menyampaikan di Space ya. Boleh juga nanti secara teknis kalau memungkinkan. Mau sekarang atau nanti katanya? Nggak bisa ngechat ya. Baik, Sobat Ngariksa, nanti jam 9 yang di Space kita coba ya. Ini kita coba. Kalau ada yang mau menyampaikan. Jadi kalau di Facebook itu hanya nulis komentar. Tapi kalau di Space di Twitter itu menyampaikan langsung. Tapi jangan panjang-panjang ya, nanti saingan sama saya. Nanti jam 9 silahkan ya. Saya lanjutkan dulu Sobat Ngariksa. Qala. Jadi maaf, kalau yang request silahkan di ini sekarang bisa di-accept ya, diterima. Ya, nanti tapi bicaranya nanti. Qala. Summa qala, kemudian berkata siapa? Ba'dul arifina, sebagian para sufi, orang yang ma'rifat billahi kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Rafi'an. Nah, jadi begini nih, saya harus jelaskan dulu konteks kalimat ini. Tadi kan Imam Junaid al-Baghdadi, Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar diceritakan oleh Syekh Yusuf bahwa aku itu nyampe kepada pengetahuan tentang Allah yang hakiki itu bukan karena sholat, bukan karena banyaknya sholat maksudnya. Bukan karena banyaknya sholat dan bukan karena banyaknya puasa. Nah, takutnya ada yang salah paham. Ntar tiba-tiba, oh kalau begitu aku nggak usah banyak-banyakin sholat deh, pas-pasan aja sholatnya. Takutnya ada yang begitu. Nah, makanya ini Syekh Yusuf menjelaskan begini. Sebagian sufi menjelaskan begini, rofi'an untuk menghilangkan, untuk mengantisipasi begitu, an iskali kalami Abi Bakrin As-Siddiq, sulitnya memahami perkataan Abu Bakar As-Siddiq, wa kalami Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sulitnya memahami ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, fi qaulihima, dalam ucapan keduanya, ma wasaltu ilallahi ta'ala bikasratin wala bikasrati sholatin wala siyamin. Tadi kan keduanya ketika ditanya itu dengan cara apa engkau itu bisa sampai pada pengetahuan tentang Allah yang hakiki. Keduanya kan menjawab, ya aku sih nyampe kepada Allah itu bukan karena memperbanyak sholat dan puasa. Jawabannya kan begitu. Nah, kata Syekh Al-Makassari, wa ma qala, keduanya itu tidak mengatakan bahwa mereka itu mereka tidak nyampe kepada Allah bisolatin. Mereka tidak menggunakan kata bisolatin. Wa ma qala, dan keduanya tidak mengatakan bisolatin dengan sholat, wala siyamin dan dengan puasa. Tapi ada kata kasroh dengan memperbanyak. Aku nyampe kepada Allah itu bukan karena memperbanyak sholat gitu. Nah, jadi keduanya tidak mengatakan aku nyampe kepada Allah itu bukan karena sholat, kan tidak begitu. Nah, fal arif, maka orang yang ma'rifat, orang yang mengetahui, al-aqil, orang yang berakal, la yakhfa, tidak akan samar ala dzalika pada kalimat ini. Kalau orang yang hatinya bersih, insya Allah tidak akan salah paham. Kira-kira begitu kata Syekh Al-Makassari. Wala tadhunnu, jangan engkau menyangka anna hadaini syaikhaini, bahwa dua syekh
contoh ini yang diambil oleh Syekh Yusuf, qaddasa semoga membersihkan siapa Allah sirrohuma keduanya. Jangan engkau menyangka annahu bahwa la yusollia, mereka ini tidak sholat dua-duanya abadan selamanya. Jangan salah paham. Oh berarti Abu Bakar sama Syekh Abdul Qadir ini udah nggak sholat dong ya, nggak puasa ya, karena dadanya udah diisi oleh Allah. Tidak, bukan begitu. Jangan menduga bahwa keduanya la yusollia, tidak sholat abadan selamanya. Mengapa? Bimujibi taqyidihima, karena ada kan takyidnya, ada apa namanya, ada syaratnya, ada kalimat kasroh di situ. Bitakyidihima, karena ada takyidnya, ada syaratnya. Biqoidil kasroh, dengan kata al kasroh. Fafham, maka fahamilah itu. In kunta, kalau engkau dzafahmin, orang yang punya akal, orang yang bisa memahami. Kalau kamu cerdas, pasti kamu paham, kata Syekh Al-Makassari. Wa innamal muradu, karena sesungguhnya yang dimaksud bikalamihima, dengan kalimat dari Abu Bakar dan Syekh Abdul Qadir itu adalah ma wasaltu, tidaklah aku sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bisolatin wala siyamin. Maaf kelewat. Wa innamal muradu, dan adapun yang dimaksud bikalamihima dengan kalimat Syekh Abdul Qadir dan Abu Bakar itu bil kasroti, yang dimaksud dengan kasratu salat itu huwa kasratun nawafil, itu adalah memperbanyak salat sunat, az-zaidati, yang sifatnya tambahan, alal faraidi, pada salat fardu. Pertama begini, maksudnya adalah mereka itu tidak sampai pada pengetahuan tentang Allah yang benar itu bukan semata-mata dengan memperbanyak sholat sunat. Kalau yang wajib mah ya jelas ya. Tapi bukan karena banyakin sholat sunat kemudian gara-gara itu kemudian menjadi sufi. Banyakin puasa sunat kemudian gara-gara itu kemudian menjadi orang yang spiritualitasnya tinggi. Bukan semata-mata itu. Jadi memperbanyak yang sunat itu bukan jaminan juga. Karena ada yang tadi itu kan, yang sabar, yang tawadu dan seterusnya gitu ya. Wa amma lau qala, coba. Dan adapun kalau seandainya keduanya berkata, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhuma, keduanya, yakni Syekh Abu Bakar dan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau seandainya keduanya berkata, ma wasaltu, aku tidaklah aku sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bisolatin, dengan sholat, tidak ada kasrahnya misalnya nih, kalau saja mereka mengatakannya itu ma wasaltu, tidaklah aku sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bisolatin, dengan sholat, wala siyamin, dan tidak juga dengan puasa, lafuhima, tentu bisa dipahami dalika, kesalahpahaman itu. Nah, jadi kata al-kasrah itu menjadi penting, bahwa Abu Bakar itu, Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan aku tidak sampai kepada Allah itu dengan sholat, bukan begitu, tapi dengan memperbanyak sholat. Maksudnya banyak-banyak sholat sunat itu bukan jaminan. Ini pentingnya penjelasan dari Syekh ya, dari Syekh Yusuf ya, dalam hal ini tentang satu teks. Jadi kalau tidak ada Syekh yang menjelaskan, kita bisa keliru memahami hadis sekalipun. Ini pentingnya mempelajari Quran, mempelajari hadis bersama seorang syekh, bersama seorang guru. Syekh Yusufnya sudah tidak ada kitabnya, ada manuskripnya. Tapi tidak ada yang bacainya, Syekh Yusufnya sudah tidak ada. Ada orang-orang yang mungkin bisa membacakannya. Ya, silahkan cari gurunya, silahkan cari mursyidnya gitu ya. Yang jelas jangan mencoba untuk memahami teks-teks itu tanpa ada yang menjelaskan apa maksudnya. Innahuma lafuhima dzalika, bisa jadi dipahami kesalahpahaman itu annahuma, bahwa keduanya la yusollia, bisa saja dipahami keduanya itu tidak sholat kalau kalimatnya seperti tadi. Kama fa'ala, sebagaimana melakukan, sebagaimana mengira, menyangka siapa ba'du zanadiqati, sebagian ahli zindik wal malah
mulahada, malahidah wal malahidah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahli zindik dan ahli mulhid. Jadi ada orang yang memang karena pengetahuannya keliru, cara pahamnya keliru, salah memahami teks-teks tasawuf, maka menjadi zindik, menjadi mulhid, menjadi sesat, kira-kira begitulah ya. Itu yang dijelaskan di dalam teks-teks Syekh Ar-Raniri misalnya, ahluz zanadiqah, ahlul mulhid. Ala dzalika, terhadap hal itu, laknatullahi ta'ala, kemurkaan Allah ta'ala kepada mereka. Wa yatawalla. Nah, di sini ada kata yang hilang, sobat ngariksa. Di dalam salinan yang lain itu wallahu yatawalla. Dan Allah yatawalla, maha melindungi, hadzal jami'a, terhadap ini semuanya, wa husnal khitami, dan terhadap akhir yang baik, wabillahi, dan hanya kepada Allah at-taufiqu, pertolongan. Hanya atas pertolongan Allah lah at-taufiqu, taufik hidayah. Summa ilahuna, kemudian sampai sinilah roja'na, kita kembali ila aslil maksudi, kepada asal maksud. Jadi ini Syekh Yusuf mengingatkan lagi. Nah, sampai pada penjelasan inilah kita sampai pada khitoh atau maksud awal dari saya menjelaskan kitab ini, kira-kira begitu. Nah, ini intinya. Jadi intisari rahasia itu ini, kata Syekh Yusuf yang tadi dijelaskan. Wa annahu apa ini? Wa annahu apa? Wa rojana ila asmaul maksudi wa annahu lamaka, mestinya lamakana ya. Nunnya tidak ada. Coba saya cek dulu sobat ngariksa, mestinya ada nunnya ya. Karena sulit dipahami kalau hanya ka saja. Iya betul kan, nunnya hilang. Nah, bingung saya membacanya kan. Kemanakah di nun? Kita adakan saja ya. Wa innahu, dan sesungguhnya lam makana, ketika ada apa, natijatul kulli, buah dari semuanya itu, minal umuri, dari amal-amal, dari perbuatan tadi. Kalau natijahnya atau buah dari zikir kita, buah dari amal kita itu hasilan, sudah berhasil, lil abdi, bagi seorang hamba al-kamili yang sempurna, wal arif, dan seorang yang ma'rifat al-wasil yang sampai kepada Allah, fi'lan, baik secara perbuatan, wahalan, maupun secara tingkah laku, bitahaqquqi suhudihi, dengan nyata suhudnya, lahu, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Nah, kalau buah dari ibadah itu sudah diperoleh, alima, maka niscaya ia akan mengetahui, wa arafa, dan niscaya dia akan ma'rifat, annahu, bahwa la maujuda, tidak ada yang maujud, ilman, secara pengetahuan, wa kasfan, dan secara kasaf, pengetahuan batin, alal haqiqati, secara hakikatnya, illallahu, kecuali Allah. Annahu la maujuda illallahu. Kalau seandainya buah dari ibadah itu sudah diperoleh, maka ia akan yakin, ia akan ma'rifat bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Artinya tidak ada yang dilihat di depan dirinya itu, kecuali selalu yang dilihat itu adalah Allah. Itu kalau seseorang itu sudah nyampe pada tahap yang sangat tinggi. Maksudnya yang sudah pas begitu ya. Summa annahu, kemudian bahwa summa annahu laula zuhuru. Gimana nih? Summa annahu laula zuhuru fil kulli makana wujudu kulli syai'in fali azhada. Summa annahu, kemudian bahwa laula zuhuruhu fil kulli makana wujudu kulli syai'in. Kalau laula zuhuruhu, kalau tidak ada zuhur Allah fil kulli, dalam semesta,
dalam al-kul, dalam universe begitu, maka tidak akan ada apa wujudu kulli syai'in, wujud segala sesuatu. Maksudnya begini, ya kalau Allah tidak ada di semesta ini, maksudnya tidak mewujud dalam semua semesta di alam dunia ini, maka dunia ini tidak akan ada. Makanya kita harus meyakini bahwa di dalam segala semesta itu ada Allah. Di dalam benda yang kita lihat pun ada Allah. Di dalam pohon yang kita lihat ada Allah. Di dalam teman yang sedang bersama kita ketika kita melihatnya ada Allah. Di dalam orang sakit ada Allah. Di dalam orang yang jahat pun ada Allah. Nah, jadi selalu al-kul itu ya semua keburukan, kebaikan ya itu al-kul gitu. Itu kalau seseorang sudah bisa menghayati pengetahuan yang hakiki tentang Allah. Fali ajli hadza, maka oleh karena ini qala, berkata siapa ba'dul muhaqqiqina, sebagian dari ahli tahqiq, maksud saya sebagian ahli sufi, qaddasa, semoga membersihkan Allah, menyucikan Allah, sirrahu, ruh dari sebagian para sufi itu. Karenanya para sufi itu berkata begini, min tamami ibadatil abdi, min tamami ibadatil abdi, itu sebagian dari kesempurnaan ibadah seorang hamba itu, ayya'lama adalah ia mengetahui, annal ma'buda, bahwa yang disembah itu zohirun, hadir fil abid, di dalam yang menyembah. Jadi kalau bagi para sufi, kesempurnaan ibadah seorang hamba itu adalah kalau ia sudah menyadari, kalau ia sudah bisa menghayati bahwa Allah yang disembahnya itu memang hadir gitu, bersama dirinya yang menyembah gitu. Wa illa, kalau ia belum bisa menghayati itu, fala yakunu, maka ia tidak akan menjadi abidan, seorang hamba, alal haqiqati, dalam pengertian yang sesungguhnya. Belum dianggap sebagai hamba yang sempurna kalau seandainya ia belum bisa meyakini bahwa ketika ia beribadah itu dalam dirinya sendiri bahkan ya ada Allah gitu. Maksudnya hadir Allah gitu. Kan qalbul mu'min arsyullah. Kemarin kan hati seorang mukmin itu arsy Allah gitu. Nah, jadi Allah sangat dekat sekali. Lidukhulihi, karena masuknya dirinya itu fi bahri syirki. Jadi kalau seandainya ia tidak bisa masih menyembah Allah, tetapi ia masih melihat ada benda lain, ada kekuatan lain barangkali di luar Allah, maka lidukhulihi fi bahri syirki. Bahkan itu dianggap sebagai masuk pada syirik al-khafi yang samar gitu ya. Meskipun tidak benar-benar musyrik, syirik menyembah dua Tuhan, tetapi itu bisa dianggap sebagai syirik khafi. Harus hati-hati. Kok bisa begitu? Fakaifa la yakunu, maka bagaimana tidak begitu? Kadzalika. Fakaifa la yakunu kadzalika. Bagaimana tidak seperti itu? Wahwa, sedangkan dia itu al-abid, orang yang menyembah. Min haitsul amri minhu, dari satu hal, kan ia ini seorang menyembah, wahwa, dan dia al-ma'budu, yang disembah. Min haitsul amri, di sisi yang lain, yarji'u, yang akan kembali si abid ilahi kepadanya gitu. Fafham, maka fahamilah ini. Wala taghlut, dan janganlah engkau keliru. Wa'alima, dan ia akan mengetahui. Wa'arofa, dan ma'rifat, mengetahui aidon juga. Kullama tawajjaha, ketika ia tawajuh, ketika ia menghadap, ila syai'i suratin, ila syai'in, kepada sesuatu, suratan, baik secara gambaran, wa maknan. Ini sobat ngariksa, kalau dalam versi yang lain kalimatnya suratan kana au maknan gitu ya, baik secara gambaran maupun secara makna. Maksudnya kullama tawajjaha, ketika seseorang itu bertawajuh, menghadapi ila ayyi syai'in, apapun, suratan, baik gambaran, maksudnya visual yang kelihatan, au maknan, atau yang sifatnya maknawi, batin, wajada.
ia akan selalu menemukan al-haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia melihat apapun, selalu ia akan menemukan Allah ta'ala di dalam sesuatu yang ia temui itu. Dhahiran, Allah lahir, Allah nyata maksudnya. Fihi, di dalam sesuatu itu. Wa mutajallian, dan Allah tajalli, Allah menampakkan diri. Bagi orang yang ma'rifat itu, Allah itu hadir. Bihi, dengannya. Wa fihi, dan di dalamnya. Walahu, dan baginya. Bitajallil ijadi, dengan makna tajalli yang ijad, al-ijad, maksudnya Allah yang menjadikan. Jadi ketika melihat pintu pun, ya, oh Allah yang menjadikan pintu. Maksudnya tajalli itu begitu, ada Allah di situ, al-ijad. Wal khalqi, dan tajallinya maksudnya Allah yang menciptakan. Ketika melihat orang jahat sekalipun, yang dilihat itu bukan kejahatannya, tetapi oh Allah yang menjadikan orang ini sebagai ibarat barangkali bagi saya. Kira-kira begitu. Umuman, secara umum, bitajallil khususiyi. Bitajallil khususiyi ini juga typo ya. Kalau melihat kalimat sebelumnya, dengan tajalli yang khusus lahu bagi Allah, ala kulli ahadin, bagi setiap orang, hasba qabiliyatihi, sesuai dengan kemampuannya, khususon, secara khusus. Fa'lam, maka ketahuilah, dalika, hal tersebut. Gitu. Sobat Ngariksa, ini sudah jam 9 ya. Teksnya masih panjang sebetulnya, tapi saya ingin memberi kesempatan dulu pada Sobat Ngariksa. Apakah di Facebook mungkin ada pertanyaan atau mau dari yang di space dulu, boleh, silakan. Silakan. Ada? Udah dikasih buat ngomong, tinggal. Siapa? Saya sayangnya tidak bisa melihat di sini ya. Oh ya, ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngariksa yang ya, ada 34 atau berapa jumlahnya, tidak kelihatan ya, tapi ada Sobat Ngariksa yang setia untuk mendengarkan di Twitter, di Space ya, dan juga di Facebook. Terima kasih banyak. Ini ada beberapa yang saya lihat, tetapi memang saya tidak bisa melihat keseluruhannya. Baik, nanti kita lihat saja kalau seandainya memang ada yang bersedia. Ya, ini kita lanjutkan ya. Sobat Ngariksa, mungkin saya akan lanjutkan sedikit lagi ini teksnya, sayang ya, sampai titik dulu ya. Tadi sudah sampai sini ya. Saya lanjutkan dulu. Summa alima, kemudian orang yang sudah mengetahui pengetahuan Allah dengan baik itu karena amaliyahnya, karena ridho, karena ikhlas, karena tawadhu. Summa alima, kemudian ia mengetahui, wa arafa. Ini ada keliru juga di sini sedikit. Dan mengetahui aidon bi annal qiblata, bahwa sesungguhnya kiblat itu salasatun, itu ada 3. Kiblat itu ada 3 katanya. Fal wahidatu, maka adapun yang pertama, minha, dari 3 itu, kiblatul amali, itu adalah kiblat amal. Yang pertama itu ada kiblat amal. Wasaniyatu, dan yang kedua kiblatul ilmi, itu kiblat ilmu. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga kiblatus sirri, itu kiblat asir, kiblat rahasia. Ini kita biasanya kan kalau kiblat itu cuma satu ya. Yang kita tahu itu Mekah sebagai kiblat. Ketika sholat misalnya, sholli fardhal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati. Nah, menghadap kiblat. Nah, kemana nih arah kiblatnya? Itu kan pakai kompas, kiblat. Nah, menurut Syekh Al-Makassari itu ada 3 kiblat. Yang pertama
Fa'amma kiblatul amali, yang pertama maka adapun kiblat amal yang disebut kiblat amal, fa masrahah itu jelas. Musrih dari kata syarahah saya kira ya. Itu jelas kalau ini fi ayatin dalam ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kan ada ayat itu ya. Fawalli maka hadapkanlah wajhaka wajahmu syatrul masjidil haram ke arah Masjidil Haram, ke Mekah. Itu jelas, semua orang tahu itu. Fala tasihu maka tidaklah sah apa as-salatu salat illa bistiqbalihi kecuali dengan menghadap ke Masjidil Haram zahiran secara lahir. Sawaun kana baik ada siapa al-musolli yang salatnya itu arifan, tahu Masjidil Haram itu, au jahilan atau tidak tahu. Kan banyak juga yang tidak pernah ke Masjidil Haram. Tapi baik tahu maupun tidak tahu, pokoknya kira-kira kiblat itu ke Masjidil Haram. Fahadil kiblatu, maka adapun kiblat yang seperti ini yuqalu disebut laha, kiblat ini al-awam. Ini kiblat awam namanya, kiblat orang umum ya. Kebanyakan orang semua tahu ini. Faqad takunu, maka kadang-kadang ada apa hadil kiblatu, kiblat yang awam ini ba'idatan. Kalau kiblat Masjidil Haram itu bisa jadi jauh, au qaribatan atau dekat. Anil musolli, dari orang yang sholat. Jadi kalau Masjidil Haram ya bisa disebut jauh, bisa disebut dekat, tergantung. Kalau bagi para jemaah haji yang sekarang ada di sana dekat berarti. Tapi bagi kita yang sekarang ada di Indonesia atau di negara lain ya jauh. Ya itu bi'tibaril musolli. Bi'tibari makanihi, tergantung dari tempatnya. Wa qad takunu, dan kadang-kadang ada juga. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari itu kadang-kadang ya, ahyanan. Qad takunu. Wa qad takunu, dan kadang-kadang ada. Hiya, kiblat Masjidil Haram ini jihatan, itu arah makhsusatan yang dikhususkan. Imma minas syarq, baik itu dari timur, atau minal maghrib, atau dari barat. Kalau kitanya di timur ya menghadap ke barat. Kalau yang dari barat menghadap ke timur. Au minal janub, atau dari selatan ya. Kalau yang di utara ya menghadap, sholat itu menghadap ke selatan. Au minas syamal, atau dari utara. Kalau yang ada di selatan menghadap ke utara. Jadi tergantung. Jadi mustaqbilah kiblat itu bukan menghadap barat. Sholat itu bukan menghadap barat, bukan. Menghadap kiblat gitu. Kebetulan yang kita di timur, jadi menghadap ke barat. Orang yang di barat ya menghadap timur gitu. Kalau sudah ada di kiblatnya di Masjidil Haram, nggak ada barat timur, menghadap Ka'bah. Jadi sholat itu hadap-hadapan kan kalau di Masjidil Haram kan ya. Muter kan. Jadi Sobat Ngariksa kalau sudah di sana ya sholat ya tidak ada menghadap barat, menghadap timur, menghadap ke kiblat. Ini kiblat awam. Faya'rifu, maka mengetahui siapa kullu ahadin, setiap orang minal awam, setiap orang yang umum, hadil kiblata, kiblat yang seperti ini, fafham, maka ketahuilah. Wa amma qiblatul ilmi. Nah, sekarang kiblat yang kedua nih. Dan adapun kiblat ilmu, fa asyara, maka memberi isyarat ilaiha, maksud dari kiblat ilmu ini ayatun, sebuah ayat, fa innama tuwallu fa thamma wajhallah. Fa thamma wajhullah, maaf. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, fa thamma, maka di sanalah apa wajhullahi, ada wajah Allah. Nah, ini kiblat yang kedua nih, kiblat ilmu. Kemanapun kamu hadapkan, di situ ada Allah. Wa yuqalu, dan disebut laha kiblat yang ini kiblatal khawas, kiblat orang yang sudah khusus, orang yang sudah ya mengetahui pengetahuan Allahnya sudah lebih tinggi. Kadang-kadang apalagi di masa lalu ya, mungkin untuk mengetahui arah kiblat mana gitu, ya sudah, saya ini kan bukan menyembah Masjidil Haram, bukan menyembah ke arah Ka'bah, tapi saya menyembah Allah. Fa'aina matwalu, maka kemanapun kamu menghadapkan, fasamma wajhullah, di situ ada Allah. Fayakunu, maka ada siapa asyakhsu orang, inda tawajjuhi, ketika bertawajuh ila hadhi qiblah, ke kiblat yang kedua ini, wal wajhiyah, mengarah ke situ, qoriban, itu dekat, minha, dari kiblat itu, bi'tibarin, wa ba'idan, dan jauh, minha bi'tibarin, bisa dekat bisa jauh, tapi bal yakunu huwa ainul qiblah, mau jauh mau dekat tapi kiblatnya itu ya sama, itu yaitu wajhullah fi waqtin wahid wa halatin wahidah.
Fala ya'rifu, maka tidak akan mengetahui siapa kullu ahadin. Fala ya'rifu kullu ahadin. Fala ya'rifu, maka tidak mengetahui siapa kullu ahadin, setiap orang, sirro hadhil qiblati, rahasia kiblat ini, al-wajhiyah, al-madhkur yang disebutkan tadi itu, tidak bisa mengetahui kiblat yang model kedua ini illal khawas, kecuali orang yang sudah khawas, ibadahnya sudah ikhlas, sudah rendah hati, sudah tidak kotor lagi dadanya. Nah, itu baru bisa mengetahui kiblat yang kedua ini. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal tersebut. Yang terakhir sobat ngariksa, wa amma qiblatus sirri, dan adapun kiblat sir yang ketiga, fahuwa, maka kiblat sir ini al-muhitu, itu adalah zat yang meliputi, fil kulli, dalam semua semesta, wadh-dhahir, dan yang mewujud, yang nyata, bil kulli, di dalam semesta, fil kulli, di dalam semesta, alal kulli, pada semesta, indal kulli, pada semesta, minal kulli, ini mau fil kulli, bil kulli, fil kulli, alal kulli, indal kulli, minal kulli, ma'al kulli, ilal kulli, maksudnya adalah di semua sisi, di semua sudut. Kalau kiblat yang sir ini, yang rahasia itu, dimanapun ada Allah, yang tadi dijelaskan itu, ya, bahwa melihat sesuatu itu selalu melihat Allah. Ya Allah, saya sendiri merinding ketika membaca-baca ini. Ya Allah, saya masih jauh sekali ya dari penghayatan yang disebut sebagai tertinggi itu. Ya, ini mewasiatkan kepada diri saya sendiri ketika membaca itu. Ya Allah, betapa ilmu saya itu masih rendah, apalagi ilmunya ilmu batin gitu ya. Jadi membaca kitab ini ya jadi belajar ke diri sendiri juga sobat ngariksa. Mudah-mudahan ya. Wa minhu al-kul, dari yang maha meliputi ini, al-kul, segala semesta ini berasal. Wa ilaihi, dan kepada yang maha meliputi ini, ya'udu, kembali al-kul, segala sesuatu. Wa huwa ainul kul, ini ada al-kul yang hilang di sini, dan dia itu maha semesta, maha semuanya, maha segalanya. Wa huwa al-kul, di sini juga wa huwa al-kulnya 2 kali ya. Wa huwa, dan dia, al-awwalu, yang awal, wal akhiru, dan yang akhir, wal zahiru, yang lahir, wal batinu, yang batin. Wa huwa, dan dia itu yang maha meliputi itu, aqrabu, itu lebih dekat, ilaikum, kepada engkau, walakin la tubsirun, tetapi engkau tidak mengetahui. Ini kan, ini wa huwa aqrabu ilaikum ini kan iktibas dari Al-Qur'an ya, dari surat Al-Waqi'ah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Iktibas itu artinya diambil, dikutip dari Al-Qur'an tapi tanpa menyebutkan ayat Qur'an, tanpa meniatkan ayat Qur'an. Iktibas, diambil saja kata-katanya. Wa huwa, dan Allah, dan dia itu aqrabu, lebih dekat, ilaikum, kepada engkau, walakin la tubsirun, tapi engkau tidak melihat. Wa huwa, dan dia itu aqrabu, itu lebih dekat, ilaikum, kepada engkau, min hablil warid, ketimbang urat leher engkau sendiri. Gitu. Allah tuh nggak jauh, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa, dan dia itu, Allah itu, ma'akum, selalu beserta kalian, mau sedang gembira, mau sedang sulit, sesungguhnya Allah itu ma'akum aynama kuntum, dimanapun engkau berada. Fa'lam, maka ketahuilah, dalika, hal tersebut, fa'innahu, karena pengetahuan yang seperti ini, min, ini minnya hilang ya sobat ngariksa, saya sudah cek di salinannya. Fa'innahu, karena yang seperti ini, min maknunatil asrori, termasuk dari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya rahasia, birrobbaniyati, yang asrar ar-rabbaniyah, rahasia ketuhanan, walubil albabi, dan intisari dari pengetahuan al-irfan al-ilahiyah, pengetahuan yang diperoleh bukan karena membaca, pengetahuan yang diperoleh bukan karena menulis, tapi pengetahuan yang diperoleh karena al-irfan, karena pengalaman spiritual. Al-irfan itu gitu, pengetahuan yang diperoleh karena mengalami pengalaman spiritual, al-ilahiyati, yang bersifat ketuhanan, allati mafaza minha,
yang tidak akan memperoleh pengetahuan seperti ini, wa zafiro biha, dan tidak akan mendapatkannya illa ahlul inayati, kecuali mereka yang mendapat pertolongan dari Allah, at-tammati, yang sempurna, wa kamalis sa'adati, dan mereka yang mendapat kesempurnaan kebahagiaan, al-ammati, yang umum, asyamilati, yang mencakup, ala zawahirihim, pada keseluruhan yang lahir, wa batinihim, dan keseluruhan yang batin. Mengapa mereka itu bisa sampai pada pengetahuan yang seperti itu? Littiba'ihim, karena mereka istiqomah mengikuti ala Rasulillah atau li Rasulillahi, pada ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran secara lahir, wa batinan secara batin, fatahaqqaq dalika, maka yakinilah hal ini. Sampai di situ Sobat Ngariksa, ini agak buru-buru juga saya membacanya karena sudah seperempat jam lebih dari jam 9. Saya kira kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Kalau Sobat Ngariksa ada yang menyampaikan komentar, silahkan, atau kita tutup. Ada? Iya. Ada satu, silahkan. Ada komentar Ya. Komentar di Facebook dari akun Salahuddin Sopu. Pak Salahuddin. Jadi ini ada ungkapan bahasa Arab. Ada Ya. 4. Ra'aitallahu qabla kulli syai'in. Ra'aitallahu Ra'aitullaha. Ba'da kulli syai'in. Hmm. Ra'aitallaha ma'a kulli syai'in. Ra'aitallaha walam ara syai'in. Konon keempat ungkapan ini masing-masing diungkapkan oleh keempat khulafaur rasyidin, mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Ali yang paling tinggi, makanya ia digelari dengan Imam Al-Arifin, dan hampir seluruh tarekat silsilahnya melalui Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salahuddin. Betul sekali ya, dalam tradisi tarekat itu nama Sayyidina Ali, termasuk nama Abu Bakar, itu termasuk nama-nama yang silsilah berujung kepadanya, gitu ya. Jadi tarekat-tarekat tertentu itu melalui Abu Bakar, tarekat yang lain melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, inilah memang tradisi yang kita pahami, dan saya kira sangat masyhur ya kalau yang mempelajari Islamic mysticism, spiritualitas Islam, tasawuf dalam hal ini, itu ungkapan-ungkapan seperti ini sangat sering sekali kita baca, bahwa para orang sufi, para orang suci, para sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Ali yang kita kenal gitu ya, selalu digambarkan sebagai contoh terbaik tauhid. Makanya kalimatnya seperti yang dituliskan ini. Ra'aitullah qabla kulli syai'in. Aku melihat Allah sebelum melihat segala sesuatu. Ra'aitullah ba'da kulli syai'in. Ini menggambarkan apa yang tadi dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, terima kasih banyak Pak Salahuddin pengayaannya ya. Ada lagi? Ya. Baik Sobat Ngariksa, terima kasih banyak yang sudah hadir. Banyak, ini ada beberapa komentar, ada puluhan, tapi saya tidak bisa melihat dan membacakan semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibahas di dalam Zubdatul Asrar pada malam ini memberikan manfaat, dan ya mungkin ada bagian-bagian yang agak sulit. Mudah-mudahan bisa disederhanakan oleh Sobat Ngariksa, nanti ditambahkan silahkan gitu ya. Yang benarnya dari Allah, yang kelirunya karena saya kurang ilmu untuk memahaminya, jadi mohon dimaafkan. Baik Sobat Ngariksa, banyak jalan menuju ridho ilahi. Dengan ilmu dan amal masing-masing kita mencari. Bagi orang-orang suci seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Khalifah Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, yang disebut oleh Al-Makassari, amaliyah lahir bukan segala-gala. Akhlak serta niat dalam dada dan jiwa yang menghantar sampai kepadanya, sabar, ikhlas, dan tawadu, itulah buah ilmu. Boleh jadi makom kesalehan kita
tidak akan pernah bisa setara dengan milik para aulia. Namun yakinlah, banyak jalan menuju surganya. Berbuat baik dan berbaik sangka adalah yang utama. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa. Bagi yang sudah subscribe, yang sudah menambah pengetahuannya sedikit melalui channel Ngariksa, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang dibahas di sini tidak ada hal yang membuat bingung, tetapi malah mencerahkan. Mudah-mudahan ya, Sobat Ngariksa, ngaji manuskrip Kuno Nusantara ini adalah upaya untuk membaca manuskrip-manuskrip yang klasik tapi asyik. Cara saya di masa modern digital ini untuk merawat masa silam, menatap masa depan, atau dibalik, menatap masa depan, merawat masa silam. Sama aja, intinya itu al-muhafadzah alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai-nilai yang lama yang ada di dalam manuskrip ini tetap kita rawat yang baiknya gitu ya. Nah, tapi kita proyeksikan untuk disinergikan dengan, disatukan dengan pengetahuan baru yang sesuai dengan zamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya di Ngariksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.